Ya Fattah Ya Alim, iftah abwaaba qulubina binuri ma'rifatik wa akhrij alaina min dhulumatil jahli wal wahmi ila nuril fahmi wal ilmi waftah alaina abwaaba ilmika kama fattahtaha ala anbiyaika wa ulamaika al-muqaddimin al-mutaakhirin wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma sallimna wa sallim dinana wa sallim ahlana wa auladana wa dhurriyyatana wa sallim jama'atana wa la siyama jama'ah Masjid Al-Kautsar min afati dunya wal akhirah wa min afatil qarana wa dibidi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka shifaan ajilan wa sihhatan lana wa la siyama Bapak Haji Hatta Husain. Isfina ya Syafi, isfiku ya Syafi, anta Syafi, la shifa'a illa shifa'uka ya Allah, shifa'an la yubadiru saqaban. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang terhormat ketua dan pengurus Yayasan Masjid Al-Kautsar, ketua dan pengurus TKM Al-Kautsar, Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, keluarga besar Masjid Al-Kautsar yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita bersyukur dengan rahmat Allah dapat kembali hadir bermuajahah di masjid yang kita muliakan ini. Untuk itu izinkan saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang tinggi serta ucapan terima kasih atas pilihan Bapak Ibu hadir di Masjid Al-Kautsar malam ini. Saya doakan Bapak Ibu serta keluarga sehat, panjang umur, kuat iman, giat ibadah, banyak rezekinya, maju usahanya, hidupnya berkah, keluarganya sakinah, dan bisa husnul khatimah. Malam ini kita akan melanjutkan kembali kajian-kajian akidah Islamiyah dari kitab Al-Aqaidul Islamiyah yang ditulis oleh Syekh Sabiq. Halaman 15. Ya. Silakan siapa mau baca. إلى آخر هذه المسائل التي كانت مساب فرقة بين المسلمين والتي مزقت الأمة شيعا وأحزابا. ولقد كان من نتائج هذا التنازع ومن آثار هذا الانفصال أنجل المسلمون إلى أنفسهم جنايات خطيرة فتزعزعت العقيدة في النفوس واهتزت الإيمان في القلوب فلم يعد للعقيدة السيطرة على سلوك الأفراد ولم يبقى للإيمان السلطان على تصرفاتهم. وتبع ضعف العقيدة الضعف العام في الفرد وفي الأسرة وفي المجتمع وفي الدولة وفي كل جانب من جوانب الحياة. وأخذ هذا الضعف يدب في كل ناحية حتى أصبحت الأمة عاجزة عن النهوض بتبعاتها والاطلاع بمسؤولياتها داخليا وخارجيا. ولم تبقى الأمة كما أرادها الله أن تكون صالحة القيادة صالحة القيادة الأمم وهداية الشعوب. وإذا كان سبب تخلف الأمة عن هويتها الكبرى هو ضعف العقيدة كان من الضروري ونحن نعمل على إعادة مجد أمتنا أن نسعى
وأن نتوسل الخطبة التي رسمها الرسول صلى الله عليه وسلم في تعهدها بالتربية والتنمية حتى تبلغ رؤيتها من القوة وتصل إلى النهاية من اليقين الذي يدفعنا إلى مجد الحياة ويرفعنا إلى أسمى درجات العز والشرف. وهذا الكتاب ما هو إلا محاولة من المحاولات التي تدرس جانب العقيدة وتوظف أثرها في النفس وفي الحياة. وقد اعتمدنا في ذلك على المسند الأساسي للإسلام من كتاب الله وسنة رسوله، وأملنا في الله العظيم ورجاؤنا كبير في أن تلقى هذه الدراسات من الترغيب والقبول ما يمثل لها حتى تكون لنا العقيدة التي نسود بها في الدنيا ونسعد بها في الآخرة. والله الوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita simak apa maknanya. Pada kajian yang lalu kita telah membahas ada 8 masalah pokok yang dihadapi oleh mereka yang belajar akidah Islam. Ada 8 masalah. Misalnya, halil iman tasdiqun faqat. Apakah iman itu cuma tasdik, membenarkan saja? Awal tasdiqun wa amalun. Apakah iman itu tasdik sekaligus amal? Maksudnya, apakah yang disebut iman itu cukup percaya saja tanpa amal? Itu sudah iman belum gitu? Apakah mesti pakai amal? Misalnya orang bilang asyhadu an la ilaha illallah sambil di situ, apa sudah dianggap iman? Padahal dia tidak sholat sambil di situ misalnya. Itu antara lain. Apakah sifat Allah yang wajib itu sabitah tetap, atau manfiyah, dinegasikan? Ada 8 yang sudah kita bahas pada kajian yang lalu. Sekarang kita lanjut. Ila akhiri hadil masail, sampai ke akhir masalah ini. Ada kan? Allati kanat matharu firqatin bainal muslimin. 8 macam masalah itu katanya menjadi sebab berpecah-pecahnya kaum muslimin. Kita tangkap 8 masalah itu menjadi sebab firqahnya. Jadi kalau dalam fikih kita mengenal madhab, kalau dalam tauhid kita mengenal firqah. Firqah ada banyak. Dalam Islam itu kata Rasulullah, tafarraqat ummati ala 73 firqatan. Orang Yahudi itu terpecah menjadi 71 golongan. Orang Nasrani menjadi 72 golongan. Sedangkan umat katanya terpecah-pecah menjadi 73 golongan. Jadi kalau belajar akidah ketemunya firqah. Kalau belajar syariah ketemunya mazhab. Jadi mesti bisa membedain. Jadi kalau ngomong mazhab, ngomong fikih nih. Kalau ngomong firqah, ngomong tauhid atau akidah. Itu sebabnya supaya kita tidak menjadi berfirqah-firqah, kita belajar. Nanti ada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau ngomong asal itu firqah. Ada Mu'tazilah, ada Syiah, ada Jabariyah, ada Qadariyah. Walati mazzaqatul ummah syai'an wa ahzaban. Syi'an atau syi'an wa ahzaban. Dengan sebab 8 macam pokok persoalan itu menyebabkan umat itu menjadi syi'an, jadi golongan-golongan, ada ahzab-ahzab, ada kelompok-kelompok, ada firqah-firqah.
tangkap ya? Walaqad kana, sungguh katanya, min nataij hadan natazuq, hadan tanazuq, sungguh katanya telah ada nataij min hadan tanazuq, ada kesimpulan dari kesimpulan-kesimpulan yang telah kita ambil. Wa min athari hadal inqisam, di antara pengaruh terpisahnya manusia ini, anjanal muslimun ala anfusihim jinayatin khatirah. Akibatnya katanya orang kemudian bisa melakukan jinayat, ya, melakukan kejahatan. Kalau kita lihat ke sini, ini akidah syariah akhlak. Kita bicara di sini. Kalau di sini nanti ketemunya di sini ada firqah. Firqah itu kalau bahasa yang lebih anu sekte. Ada sekte. Kalau bicara syariah, nanti ketemunya ada madhab. Kalau bicara akhlak, kita akan ketemu dengan di sini ada tariqah. Orang juga tarekat. Pernah dengar ya? Nah, firqah ini ada banyak. Yahudi 71 firqah, Nasrani 72, Islam 73. Itu tahu ya? Nah, kita ada di sini. Dari 73 itu nanti kita akan ketemu nih. Nah, gitu. Ada misalnya Mu'tazilah, ada namanya Jabariyah, ada namanya Syiah, antara lain kan. Nanti ini banyak cabangnya lagi nih. Ini ada banyak lagi sub-subnya lagi. Syiah ada banyak lagi. Nah, kita ada di sini. Jadi kalau orang ngomong Ahlussunnah wal Jamaah, ngomong bidang akidah. Jadi ngerti kita. Jadi nggak bisa diacak-acak. Kalau orang ngomong Ahlussunnah, dia bicara soal akidah nih. Gitu. Bisa tangkap ya? Jadi jangan salah paham. Nanti ketahuan orang ngerti sama orang ngerti beda. Kalau bicara madhab, bicara soal ilmu fikih. Nanti di sini kita mengenal madhab yang besar-besar. Ada 4 yang gede. Madhab Hanafiyah, madhab Malikiyah, ada madhab Syafi'iyah, ada madhab Hanabilah. Dia tahu? Baik Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, 4-4-nya nih Ahlussunnah wal Jamaah. Tahu nggak? Paham kan? Orang kan pahamnya kalau Ahlussunnah Syafi'i doang. Kalau bukan Syafi'i salah, katanya ini bukan Ahlussunnah. Nggak ngerti dia. Jadi kalau orang ngomong berapi-api, ternyata salah karena nggak ngerti. Ini semua Ahlussunnah. Bisa tahu kan? Insya Allah bisa.
Terus tarekah banyak. Ada tarekah misalnya Qadiriyah. Qadiriyah Syekh Abdul Qadir Jailani. Ada tarekah Maulawiyah. Jalaluddin Rumi. Ada tarekah Naqsyabandiyah, banyak tarekah-tarekah. Kalau dalam ilmu tasawuf 1000 jalan satu Tuhan. Maksudnya jalannya ada banyak, yang dituju satu loh. Itu tak ya? Tarekah di jalan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kita lihat kenapa terjadi firqah ini tadi tuh, karena 8 persoalan yang diangkat oleh Syekh Sabit itulah menjadi sebab munculnya firqah ini. Nanti kalau kita belajar di sini nanti namanya ilmu kalam. Nah, ilmu kalam ini masuk di bidang, ya, kalau ilmu kalam teologi. Bisa tahu ya? Kalau ngomong ini nanti dalam bicara ilmu kalam. Kalau ngomong sifat 20 misalnya, sifat-sifat itu masuk dalam ilmu tauhid. Bisa tahu nggak? Beda, ada ilmu tauhid, ada ilmu kalam. Ilmu kalam itu filsafahnya tauhid. Jadi ilmu tauhid itu difilsafatkan, dicari, didalami. Bisa tahu ya? Jadi kita kalau begini jadi tahu genah apa genah, jelas posisi-posisinya. Jadi jangan salah memahami istilah kayak ini. Wa min athari hadzal inqisam, itu bisa menimbulkan, ini gara-gara ada ini, ada Mu'tazilah, ada Jabariyah, ada Syafi'iyah. Ini bisa menimbulkan perang, bisa menimbulkan pertempuran, bisa menimbulkan berdarah-darah. Dalam sejarah nanti kita tahu, kita lihat. Terus katanya, fataza'za'at al-aqidah fil nufus. Akidah itu akan taza'za', berpecah-pecah di dalam jiwa manusia. Wahtazzal iman fil qulub, akan menimbulkan pengaruh yang besar kepada hati manusia. Jadi akidah itu kaitannya dengan hati manusia. Hati manusia. Kenapa? Karena ngomong iman. Makin kuat imannya, makin tegar hatinya. Beda ya. Kalau matematik itu soal otak, soal akal. Ekonomi misalnya itu soal akal. Tapi kalau ini soal hati manusia. Makin kuat menghujam akidahnya, makin bagus hatinya gitu. Makanya belajar akidah itu ya, kalau zaman dulu didahulukan dari belajar yang lain. Masih ingat mungkin Bapak zaman dulu waktu masih kecil, yang mulai diajarin oleh guru-guru kita ada sifat 20, ada kan? Wujud, idam, baqo gitu. Itu dulu diajarin itu dulu. Habis itu diajarin gimana cara wudu, cara sholat. Nah, wudu, sholat masuk bidang sini, sifat 20 masuk bidang sini. Kenapa ini dulu? Karena ini basis. Kalau ininya basis kuat, nanti amalnya di sini dia. Nanti akhlaknya kelihatan. Bisa tangkap ya?
falam yu'ad bil aqidati as-saytariyah ala sulukil afrad wa lam yabqa lil iman as-sultan ala tasarrufatihim. Tidak dianggap satu akidah ala sulukil afrad, di atas jalan afrad masing-masing pribadi, walam yabqa lil iman, dan tidak akan berbekas di dalam iman, ala tasarrufatihim, dalam pengelolaannya. Wa tabi'an dhaqfal aqidah, lemahnya akidah katanya, akan diikuti al-dhaqful 'am fil fard. Jadi kalau akidahnya lemah akan berpengaruh kepada pribadi yang lemah. Di sini ya, kalau akidahnya lemah, akidah ada dua sini, kuat, lemah. Kalau akidahnya lemah, dia akan pengaruh kepada lemahnya pribadi, kelemahan pribadi manusia. Apa contohnya? Karena akidahnya lemah, dia dengar aja nggak ada pengaruhnya, ngobrol aja tetap ya, padahal dia Islam, bercanda aja kayak nggak ada apa. Kenapa? Karena ini lemah. Tapi kalau akidahnya kuat, tahu kalau Allah wajib disembah, dia ngerti kalau Allah wujud, Allah ada, dia dengan senang hati. Begitu dengar azan, bahkan sebelum azan dia udah siap wudhu ya. Jadi makin kuat iman, makin bagus syariatnya, makin baik akhlaknya. Makin lemah imannya, makin gak peduli sama agama. Naudzubillah, bahaya. Terus katanya, wafil usra, kalau tiap orang pribadinya lemah, keluarganya lemah juga. Naudzubillah. Kalau orangnya lemah akidahnya, keluarganya lemah. Setuju nggak? Kepala rumah tangga, bapak nih, si bapak ini akidahnya lemah, mau nggak mau istrinya juga lemah, anaknya lemah. Gak peduli sama agama, gak peduli sama ibadah, gak peduli sama sholat. Jadi pengaruhnya kemana-mana tuh. Wafil mujtama, akibatnya masyarakat jadi lemah. Wafil daulah, negaranya jadi lemah. Jadi kemana-mana. Jadi remehnya kemana-mana. Kalau ini lemah, pribadinya lemah, keluarganya lemah, rapuh, masyarakatnya mudah hancur. Kalau masyarakatnya mudah hancur, negaranya, daulah, negaranya akan binasa. Bisa ikut ya? Insyaallah. Kita paham ya? Insyaallah bisa. Jadi pengaruhnya mana-mana nih. Kalau itu belajar lagi dah panitia. Nanti. Betul kan? Penting banget. Kalau akidahnya lemah, pribadinya lemah, keluarganya rapuh, masyarakatnya juga ikut mudah hancur, negaranya binasa. Mana contohnya? Kaum Samud, umat Nabi Soleh, hancur negaranya. Kenapa? Akidahnya nggak ada. Kaum Ad, umat Nabi Hud, hebat-hebat, tapi nggak ada akidahnya, hancur. Korun, kaya raya, tapi nggak punya akidah, hancur binasa. Jadi kalau gitu, kata kuncinya di sini nih. Kalau pengen negara yang kuat, terus di sini kemarin nih, kemarin. Jelas? Insyaallah jelas. Jadi belajar akidah pengaruhnya kemana-mana.
wa fi kulli janibin min janabi jamanil hayati, dan dari setiap aspek kehidupan manusia. Kalau akidahnya lemah, aspek ekonominya lemah. Mana buktinya? Kalau akidahnya lemah, orang jahat nanti ekonominya. Bohong, nyuri, nggak bener imbang, gitu. Ya, blow up, apa blow up? Hal-hal. Kenapa? Karena akidahnya nggak ada. Gitu. Orang mau korupsi, jadi rusak. Min jawani bil hayati, dari segala macam aspek kehidupan. Wa qad hada dha'fu yadibu fi kulli nahiyatin. Dan kelemahan ini akan membawa kelemahan pada sektor yang lain. Gitu. Hatta asbahatil ummah ajizatan, sehingga katanya umat ini menjadi lemah, ajizah, anin nuhud, untuk bisa bangkit bitabi'atiha. Naudzubillah, nggak bisa bangkit. Hal ini sudah terjadi di contoh ini. Kaum Samud yang ada di Quran ya, kaum Ad, Qurun, kaum Nabi Lut, gitu, kaum Nabi Nuh, hancur nih. Bapak tahu kaum Samud ya? Besar, tinggi besar, gagah. Ada kan? Wa Samud alladzina jabu as-sakhra bil wad. Kaum Samud itu bisa bikin rumah di dalam gunung berbatu. Bapak kalau ke Yordan ingat ya? Di Petra, orang bisa bikin rumah di dalam gunung. Gunung dipahat, orang tinggal di dalam gunung. Bagus padan, tinggi banget. Ada orangnya tinggi-tinggi, besar-besar, kemampuan fisiknya tinggi, arsitekturnya bagus, tapi dia punya iman hancur. Jadi pengaruhnya kemana-mana, faktanya. Nah kalau kita kepengen tidak hancur, sila kelapa 2, akidahnya yang bagus. Amin. Gak usah jauh-jauh deh, kalau Indonesia kebanyakan keluar. Sila kelapa 2 dulu deh. Ini juga bagus nih. Nah, wal irtilah bimas'uliyatiha dahiliyan wa kharijiyan, itu katanya berpengaruh kepada pertanggungjawaban ke dalam dan keluar. Kita bertanggung jawab. Makanya supaya tidak salah dalam bertanggung jawab, mesti punya akidah. Walam tabqal ummatu kama aradaha Allah an takuna salihatan li qiyadatil umam wa hidayatil syu'ub. Umat ini tidak akan tertinggal sebagaimana dikehendaki oleh Allah menjadi salihah, baik di qiyadatil umam, untuk menjadi pemimpin umat lain, wa hidayatil syu'ub, dan memimpin bangsa-bangsa. Jadi kalau akidahnya kuat, dia akan memimpin bangsa dan umat yang banyak. Ini pengaruh. Mudah-mudahan ya. Wa idza kana, apabila sababu takhallufil ummah an ghayati al-kubra, apabila sebab katanya takhalluf, berbeda-bedanya umat dari tujuan yang utama, wa dha'ful aqidah, adalah kelemahan akidah, karena minad daruri, termasuk hal yang sangat penting. Wa nahnu na'lamu ala i'adatil majid ummatina, yang kami maksud katanya ya, mengingat umat zaman dulu, umat Nabi Muhammad, an-nas'a jahilina
kita mesti berusaha katanya. Jahidina dengan sungguh-sungguh fi gharsil aqidah fi nufusina, untuk menumbuhkan akidah dalam diri kita. Jadi katanya kata penulis kitab ini, kalau kepengen bangsa dan umat ini maju dan kuat, kita mesti berusaha menanamkan akidah yang kuat dalam diri setiap orang. Setuju nggak? Setuju. Jadi kalau ininya bagus, ini sini, seberapa ini bagus, maka ininya bakal kuat. Ini masih pengantar ini, belum isi mukadimah. Kita mesti an-nas'a, berusaha. Wa natarassamal khutbah allati rasamaha ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam fi ta'ahudiha bitarbiyah wa tanmiyah. Langkah yang digambarkan Rasul itu adalah dalam rangka membangun at-tarbiyah wa tanmiyah. Tarbiyah itu pendidikan. Jadi melalui pendidikan. Jadi kaji-kaji akidah seperti malam Sabtu itu tetap penting. Setuju nggak? Setuju. Pendidikan informal. Wa tanmiyah, pembangunan. Jadi metodenya kita ini caranya melalui pendidikan dan pembangunan. Nah, mendidik orang, memberi paham kepada orang supaya akidahnya bagus. Salah satunya bikin pengajian malam Sabtu. Cuman ngaji akidahnya 4 bulan sekali ya. Ya, betul kan? Kalau ada Jumatnya 5 baru sekali ya. Hah? Iya. Terakhir bulan 2 ya. Sekarang bulan berapa nih? 8 bulan. Padahal kalau dilihat dari sudut teori, mestinya akidah dulu dimantepin. Ini dulu dimantepin. Apa bedanya belajar akidah, tauhid dengan belajar fikih? Kalau fikih itu praktis, langsung praktek. Amal-amal praktis, sholat, wudu itu kan amal praktis. Kalau akidah kan awang-awang, Allah, malaikat, Rasul, kitab suci itu kan. Orang biasanya kalau yang awang-awang nggak berapa suka. Orang mainnya praktis-praktis, wudu gimana wudu, gitu. Sholat gimana nih, gitu. Bisa kan? Mestinya kalau dia dari sudut strategi pendidikan, akidah dulu. Makanya Nabi Muhammad waktu di Mekah yang disampaikan akidah, tauhid. Tauhid itu udah matang, baru ngomong syariah. Mau pindah ke Madinah baru ngomong sholat, baru ngomong puasa di Madinah, ngomong zakat. Jelas ya? Hatta tablugha ghayatuha minal quwwah, katanya. Sehingga katanya mencapai tujuan itu dengan baik. Wa tasilu ila nihayah, sampai kepada tujuan. Apa itu? Minal yakin. Apa tujuannya belajar akidah? Yakin. Jadi belajar akidah tujuan. Tujuannya yakin. Keyakinan. Tapi itu al-yakin. Nah, kalau dalam ilmu mantiq ada namanya, kita diajarin ya, definisi. Jadi setiap kata mesti tahu tuh definisinya apa, ta'rifnya apa. Apa itu yakin? Yakin adalah al-ilmu la syakka fi. Pengetahuan tentang sesuatu tidak ada raguan sedikit pun. Itu yakin namanya. Bisa tahu kan? Pengetahuan tentang sesuatu yang kita tidak meragukan barang sedikit pun tentang sesuatu itu yakin.
Misalnya, ada orang bilang tembok itu warnanya putih. Itu kan informasi, statement. Tembok warnanya putih. Orang baru yakin setelah lihat emang putih warnanya itu tembok, betul nggak? Betul. Jadi untuk bisa yakin, mesti ada ilmu dulu. Ilmu baru sampai yakin. Jadi proses menjadikan orang yakin itu mesti melalui proses belajar ilmu dulu. Bisa tak Pak? Insyaallah. Akidah itu kan iman. Ngomong iman. Iman itu karunia Allah. Allah memberi karunia bapak dan ibu iman. Gak cukup dengan modal iman, dia mesti ditransformasi, mesti dirubah menjadi yakin. Untuk merubah iman menjadi yakin butuh ilmu. Setuju nggak? Setuju. Bapak nggak tahu Allah itu sifatnya wujud kalau bapak nggak belajar ilmunya. Kita nggak tahu kalau Allah itu kudrat kalau kita nggak punya dalil bahwa Allah itu kudrat. Kudrat itu kuasa. Nah jadi ilmu. Jadi untuk bisa sampai pada yakin ilmu. Nah ilmunya dikaji. Kajiannya jelas. Ada kitabnya. Kalau bahasa kamu ada juntrumannya. Bisa nggak ya? Itu sebabnya saya kalau ngajar di mana-mana selalu pakai kitab. Ada buku yang menjadikan panduan. Alladzi yadfa'una ila majlil hayah. Dan dengan yakin itu bisa membuat hidup jadi mulia. Kalau orang yakin kepada agama, hidupnya mulia. Ini mulia. Misalnya, kenapa Rasul dia mau sholat tahajud? Karena dia yakin. Yakin. Waktu tahajud itu seperti malam terakhir itu waktu di mana Allah menawarkan. Manilladzi yas'aluni is'aluni u'tikum. Siapa di antara kamu yang meminta pada saya, mintalah, saya kasih. Ditawarin sama Allah. Manilladzi yastaghfiruni istaghfiru li aghfir lakum. Siapa di antara kamu meminta ampun, minta ampunlah kepada aku, saya ampunin, kata Allah. Tapi yakin banget, maka dikerjain itu, gitu. Jadi mulia. Jadi kalau orang yakin hidupnya mulia. Ila majidil hayah. Kalau mulia, wa yarfa'una il asma darajatil izz wa syaraf. Dia akan mengangkat ke derajat yang tertinggi dalam posisi yang sangat mulia di sisi Allah. Amin. Jadi itu sebabnya yakin menjadi penting. Orang kalau sudah yakin sama agama, diapain nggak berubah nih? Diteror, digerbong, takut-takut, diprovokasi nggak berubah dia. Kenapa? Contoh, orang Madinah, kaum muslimin di Madinah, kaum mukminin di Madinah, itu pernah diprovokasi sama orang munafik. Ada orang munafik naik kendaraan, naik kuda, gitu. Ada yang juga mengatakan naik onta sambil keliling kota Madinah teriak-teriak. Menyerahlah orang Mekah, orang Madinah, katanya. Orang Muslim menyerahlah, katanya. Kenapa? Kota Madinah sudah dikepung sama orang Mekah. Percuma ngelawan, gak akan unggulan. Ada ayat di surat Al-Imran. Ketika mereka diprovokasi seperti itu, waqalu, orang-orang yang beriman diprovokasi gitu, waqalu hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula. Bukannya takut, malah ini nih katanya, kesempatan Allah saja yang bakal nolong kita. Ternyata cuma ngomong kosong. Nggak ada apa-apa, cuma provokasi doang. Kenapa? Umat Islam kaum muslimin di Madinah karena yakin. Yakin itu kuatnya kalau dalam pikiran. Kalau orang sudah yakin ada implikasi sini.
Yakin ini punya pengaruh pada tawakal. Saya mau minum dulu boleh ya? Saya minum dulu ya. Lama-lama aku juga. Apa itu tawakal? Kenapa orang Madinah ketika diprovokasi oleh orang munafik bilang ya hasbunallah wa ni'mal wakil? Karena dia percaya bahwa Allah aja yang jadi sandaran. Maaf nih, Pak, Bapak nih berani nyandar di situ karena yakin tiangnya kuat. Bener nggak? Bener nggak? Pak Armen tuh kan nyandar situ dia. Kenapa mau nyandar? Karena yakin tiangnya kuat. Kalau Bapak nggak yakin dengan tiang, nggak mau nyandar Bapak. Sama. Tawakal itu tawakul Allah, tawakal pada Allah itu karena yakin Allah bisa jadi sandaran. Jadi kalau orang sudah iman, yakin tawakal. Bapak ibu ninggalin rumah karena yakin Allah bisa dipercaya, diserahkan urusan rumah. Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata. Nah, saya serahkan istri, anak, suami misalnya, atau harta yang ada di rumah kepada Allah. Saya mau belajar akidah. Kalau Bapak nggak yakin, nggak tawakal, wah duduk di masjid Al-Kautsar gelisah. Dikit-dikit telepon, lagi ngapain kamu? Ada nggak? Coba lihat tuh mobil, jangan-jangan ada yang gitu, nggak tenang. Tapi Bapak tenang aja duduknya. Kenapa? Yakin, tawakal, al-yakin wa tawakkul. Yakin itu mahal jadinya. Kalau nggak yakin susah, hidup capek. Ibu nih kalau nggak yakin sama Allah, kalau suami ibu kerja apa dagang, kirimin mata-mata. Bapak ngapain aja dong? Capek. Kalau gitu gimana? Yakin, tawakal itu mahal. Jadi untuk bisa tawakal, yakin dulu ya. Jelas ya? Wahadal kitab ini katanya mahua tidak lain illa muhawalatun minal muhawalat allati tabruzu janiban aqidah. Di antara sekian banyak usaha untuk menumbuhkan akidah. Waktu atharaha dan menjelaskan bekas-bekasnya, pengaruhnya fil nafsi dalam jiwa manusia, fil hayati dan dalam kehidupan manusia. Jadi dikasih tahu kenapa nih disusun kitab ini. Ini baru mukadimah untuk menanamkan akidah dan menjelaskan pengaruh dalam jiwa manusia, dalam kehidupan manusia. Waqad ittamadna, kami telah berpegang fi dzalika 'alal masdar asasi. Hal itu katanya di atas dasar asasi yang sangat kuat di Islam. Apa dasarnya? Min kitabillah wa sunnati rasulih. Dari kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Jadi dasarnya nih, kajian kita nih dasarnya sumbernya satu Al-Quran, yang kedua As-Sunnah. Dari sini Said Sabiq menjelaskan siapa Allah, Al-Quran As-Sunnah. Seperti apa malaikat, Al-Quran As-Sunnah. Seperti apa kitab suci, Al-Quran As-Sunnah. Gimana nabi-nabi rasul-rasul, Al-Quran As-Sunnah. Jadi sumbernya asasi, yang dasar yang ini, yang pokoknya. Jadi sebetulnya belajar akidah, belajar Quran. Itu tak apa? Belajar hadis Nabi. Terus wa amalana fillahi azim. Wa amalna fillahi azim. Kami berharap kepada Allah yang sangat besar. Wa rajauna, harapan kami kabirun, besar. Fi antur qahadi dirasat, kajian ini
minat tarhib wal qabul, bisa diterima dengan baik. Ma yumakkinu laha hatta takuna lana al-aqidah allati nasudu biha fid dunya. Sehingga katanya bisa bermanfaat buat kehidupan di dunia. Wa nas'alu biha fil akhirah. Kami berharap katanya ini akan ada faedahnya di akhirat. Wallahu muwaffiq wa huwa hasbuna wa ni'mal wakil. Allah lah katanya akan memberikan kepada kita taufik. Dan cukuplah Allah buat kita. Wa ni'mal wakil, sebaik-baik pelindung itulah Allah. Alhamdulillah. Selesai mukadimahnya. Berapa bulan tuh mukadimah doang. Baru kita nanti masuk ma'rifatullah, mengenal Allah. Gimana? Ada kesulitan memahami uraian sederhana ini? Ustaz, sepertinya kita perlu belajar lebih banyak ke arah akidah kayaknya Ustaz, untuk melihat cara pemaparan ini. Ya, Karena saya kita mengikuti akidah. ya kalau mau urut, ya akidah dulu, Ya. baru syariat berakhlak. Tapi orang kadang-kadang belajar itu bukan ikut urut-urutan, tapi belum mana yang paling dulu diperlukan. Gitu. Kalau urutannya akidah dulu, syariat baru akhlak itu. Tapi kita umumnya karena yang saya butuhkan sekarang adalah gitu, pengen sholat kan gitu misalnya. Jadi karena pengen sholat belajar fikih dulu gitu, akidahnya dikemudiankan. Kalau sistematik akidah dulu, syariah baru akhlak. Ya, artinya kalau mana yang utama dulu misalnya itu artinya akidah syariahnya juga sedikit agak lemah sebenarnya karena akidahnya kurang kan. Ya kalau imannya nggak bagus, amal solehnya juga angin-anginan. Makanya jangan heran ada orang yang sholat tapi tidak konsisten misalnya. Karena akidahnya, kalau akidahnya kuat, bagus, belum aja udah siap ya. Ini kesempatan nih gitu. Kayak ketemu Allah nih, menghadap Allah nih gitu. Dia ngerti sholat, tapi karena akidahnya lemah, ya ntar aja lah. Kalau juga aja, Isya kan jam 10 masuk oleh ada nggak gitu? Ya. Jam 10 aja deh sambil mau tidur ntar kaki. Nah akidahnya, gitu. Kalau akidahnya kuat enggak, Allah dulu, baru yang lain. Bapak lagi mimpin rapat, adzan maghrib zuhur, stop aja dulu, break dulu, sholat dulu. Kenapa? Ada yang mahal nih Allah. Dunia bisa kita cari, cuman nggak gampang orang bisa begitu. Paham nggak ya? Kalau kita ngomong itu bisa, kalau pimpinannya lain gimana? Dia ngomong aja terus biar jauh dia ngomong aja repot apa? Itu persoalan. Kita pamit nggak enak, nggak pamit nggak enak, akhirnya kita ngalah. Jam 2 baru sholat. Bisa nggak ya? Jadi kemana-mana tuh akidah. Masih ada? Kalau nggak ada kita terus. Siapa? Apakah Rasulullah pernah bercerita dalam dunia dan hadis waktu beliau ketemu Allah, waktu Mi'raj itu dia lihat apa wujudnya? Ibnu Abbas, Sayyidina Ibnu Abbas itu meriwayatkan hadis tentang apakah Rasul ketika Mi'raj itu ketemu Allah. Wa qala Rasulullah ra'aitullah azza wa jalla. Saya melihat Allah azza wa jalla. Bapak lihat dalam tafsir Jalalain. Ya, tentang tafsir surah Al-Isra
ayat pertama itu di ujung penjelasan Imam Jalalain katakan hadis itu Ibnu Abbas, Ra'aitullah azza wa jalla, saya melihat Allah azza wa jalla, sampai di situ. Pertanyaannya, apakah Nabi menjelaskan kayak apa Allah? Enggak. Kenapa enggak menjelaskan? Karena Allah itu walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang menyerupai Allah. Enggak bisa diilustrasikan. Kalau dikatakan Allah kayak cahaya ciptaan Allah, nggak mungkin Allah sama dengan cahaya. Allah seperti nur itu ciptaan Allah, nggak mungkin Allah seperti nur. Jadi kata Ibnu Abbas, Ra'aitullah, Nabi bilang saya melihat Allah azza wa jalla. Melihat tuh ra'aitu, melihat dengan mata kepala, berarti Allah bisa dilihat. Sudah nggak ya? Bisa lihat dengan mata kepala. Mana buktinya Allah bisa dilihat? Surat Kahfi 110. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang berharap berjumpa liqa atau ketemu Rabbi, ketemu dengan Tuhannya, falyamal amalan shalihan, hendaklah dia beramal dengan amalan saleh. Wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Berdasarkan ayat ini, Allah bisa diketemukan, bisa dilihat. Kalau Bapak lagi lihat surat Al-Qiyamah, di ayat ini ada salah satunya ayat 22-23, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari kiamat, wujuhun, banyak orang wajahnya katanya nadhirah, berseri-seri. Apa berseri-seri? Sumringah. Cerah. Kenapa? Nadhir ila rabbiha nadhirah, karena memandang Tuhannya. Berdasarkan ayat-ayat tadi, dan ada hadis lagi. Kata Rasulullah, nanti kamu akan bisa melihat Allah seperti kamu melihat kama ra'aital qamar lailatul badr. Bagaimana engkau melihat qamar itu bulan pada waktu purnama. Jadi Allah bukan kayak bulan. Allah jelas sekali kelihatan. Nanti kapan? Hari kiamat. Berdasarkan dalil-dalil itu, baik Quran maupun hadis tadi, maka Allah bisa dilihat. Pertanyaannya, kenapa sekarang orang nggak bisa lihat Allah? Allah dalam hadis qudsi mengatakan, saya menghijab diriku katanya dengan 70.000 lapis nur. 70.000 lapis nur, lapis cahaya. Nggak disebut oleh hadis qudsi satu cahaya berapa juta kilometer tebalnya. 70.000. Katakanlah 1.000 juta, 1 miliar kilometer kali 70.000. Kayak apa tebalnya tuh nur itu? Tapi nur Allah yang begitu pekat sehingga orang nggak bisa melihat Allah. Untuk hambanya yang Allah cintai dibuka, Allah singkap itu. Nah, yang disingkap nurnya itu cuma buat Nabi Muhammad. Nabi Muhammad nggak cerita kayak apa, nggak bisa Pak, karena nggak ada kesamaannya. Yang pasti bisa ya, gitu Pak. Nanya Pak, Ustaz, kalau Pak Sukri. jadi memang masih rancu. Pada saat kita mengucapkan Allahu Akbar, satu, kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dua, kemudian asyhadu alla ilaha illallah, ini saya pribadi masih sulit memisah-misah itu. Allah bagaimana misalnya Allah kan gitu Pak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Aku minta bagaimana ini, mau kasih penjelasan sedikit Pak. Ya. Orang sholat itu dibuka dengan takbir. Ya. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ya, ya. Takbir itu adalah ekspresi, pernyataan sikap manusia bahwa semua yang ada ini tidak ada yang lebih besar dibandingkan Allah. Yang Maha Besar cuma satu, Allah. Bapak tidak perlu tasawur menggambarkan kayak apa Allah besar, nggak usah, karena nggak bisa digambarkan, nggak bisa.
Bapak mau gambarin segede apa nggak bisa. Karenanya sikap itu mencerminkan hati. Semua yang saya lihat kecil, istri, anak, suami, rumah, harta, pangkat, jabatan kecil. Yang maha besar bukan Allah. Jadi waktu bilang Allah Akbar, cuma ada satu yang maha besar, yang lain kecil semua, itulah Allah. Jadi mesti di pikiran Bapak itu cuma ada Allah, nggak ada yang lain. Anak, harta, utang teman nggak usah dipikirin, kecil semua itu. Kalau orang sholat pasti mikirin utang tetangga atau teman, sholatnya belum sempurna dia. Iya, karena butuh hanya kepada Engkau itu kita yakini Allah. Apa bedanya iyaka dengan ya? Kalau iya, misalnya ya ayyuhalladzina amanu, antara yang ngomong Allah dengan yang dipanggil, yang khitabnya itu ada jarak. Kalau iyaka, antara yang bicara dengan yang diajak bicara seolah tidak ada jarak lagi. Dia menyatu. Iyaka, hanya kepada Engkau katanya. Na'budu, kami ibadah. Jadi Bapak gak usah bayangin kayak apa, susah membayanginnya. Kenapa? Karena ada hadis, tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fillah. Pikirkanlah ciptaan Allah, nanti kamu bisa sampai kepada Allah. Janganlah sekali-kali kamu pikirkan Allah, susah. Fa innahu lam taqdiru qadrahu, kamu gak akan nyampe menjangkau kadarnya, atakmu nggak nyampe. Jadi jangan mikir kayak apa, nggak usah. Yang pasti Allah Maha Besar. Terus waktu Bapak bilang asyhadu an la ilaha illallah, saya bersaksi cuman ada satu yang disembah namanya Allah. Nah ketika itu di pikiran Bapak cuma Allah yang Bapak sembah. Kalau ini Bapak lakukan, Bapak sudah mengikuti alur cara sholat yang mendekati kekhusyukan. Jadi jangan dipikirin Allah kayak apa, nggak usah, susah Pak. Kepala cuma segini, otak nih mikirin Allah yang Maha Besar. Jangan mikirin Allah deh. Langit yang begitu besar, Allah penciptanya. Kalau Bapak pikir lagi, ada ilmuwan mengatakan satu lapis langit, satu galaksi. Satu galaksi isinya 100 miliar planet. Satu galaksi itu satu klaster isinya planet 100 miliar planet. Padahal menurut paham tafsir ini, Allah menciptakan sab'a samawat. Sab'a itu 7 lapis langit. 7 dalam pengertian yang modern, bukan 7 kayak begini. Allah miskin amat cuma bikin 7 lapis langit. 7 dalam makna yang kontemporer itu mengatakan kasrah, banyak. Jadi Allah telah menciptakan langit dalam jumlah banyak. Jadi kalau begitu Allah telah menciptakan galaksi dalam jumlah banyak. Pertanyaannya banyaknya berapa? Kan begitu. Banyak itu kan kualitatif. Kuantitatif berapa? 100 miliar galaksi. Coba. Jadi Allah telah menciptakan 7 lapis langit, artinya Allah telah menciptakan 100 miliar galaksi. Satu galaksi 100 miliar planet. Kalau seluruh galaksi kita hitung 100 miliar kuadrat planet. Bapak bisa hitung berapa luasnya langit? Pakai hitungan kasar. Iya. Kalau jarak planet dengan planet misalnya 5 juta kilometer, bisa Bapak hitung luasnya langit. Tapi luasnya langit itu tidak lebih luas dibandingkan arasnya Allah. Ada aras. Kalau Imam Jalil mengatakan ada kursi. Di luar langit masih ada kursinya Allah. Bukan kursi begini, bukan. Kursinya Allah lebih luas dibandingkan 7 lapis langit. Arasnya Allah lebih luas dibandingkan langit dan kursi. Jadi nggak mungkin ketangkep seperti apa Allah Maha Besar. Jadi susah mikirin besarnya Allah. Jadi tausiahnya jangan dipikirin Allah, tapi Bapak pikirin. Dengan cara memikirkan ciptaannya, Bapak akan menyimpulkan memang Allah Maha Besar. Bisa tangkap? Jadi secara deduktif, dari memikirkan ciptaannya
kita menyimpulkan memang Allah Maha Besar. Kayak apa besarnya? La haula wala quwata illa billah. Wujud tadi ketundukan kita kepada yang Maha Besar kita tolak. Di kepala yang mahal ini kita taruh di tanah buat Allah. Jelas ya? Gitu Pak. Mudah-mudahan jelas. Ya, maka Nabi Musa waktu diposisikan melihat api itu, maka Nabi Musa bisa melihat Allah, hanya mendengar suaranya saja. Ya. Dalam Quran itu ada. Nabi Musa bilang sama Allah, ya Allah, perlihatkanlah wujudmu pada aku. Sanyuan, apa sanyuan? Sekejap. Sekejap saja dalam hak. Allah bilang lantaroni, kamu gak akan bisa melihat saya. Gak akan bisa ya Musa. Kalau kamu paksaan juga gak bakal mampu kamu melihat saya. Falamma tajalla, ketika Allah menampilkan kebesarannya, tajalla itu penampakan kebesarannya. Bukannya wujudnya, bukan kebesarannya, keagungannya. Nabi Musa semaput. Apa semaput? Pingsan oleh. Kenapa? Tak mampu menghadapi kebesaran Allah itu. Nah, Nabi Musa termasuk itu kan masih hidup di Jabal Tur waktu jihad sana. Tak sanggup Nabi Musa melihat Allah. Tapi Nabi Muhammad bisa melihat Allah. Khusus buat Nabi Muhammad, kalau kita yakini hadis itu, paling hadis Bukhari, yakin satu-satunya Rasul yang masih hidup bisa ketemu Allah dan melihat Allah, Nabi Muhammad. Jadi unggul Nabi Muhammad dibandingkan nabi-nabi yang lain. Terus apakah bapak atau ibu bisa ketemu? Bisa. Bukan sekarang, nanti hari kiamat. Bisa kan surat Kahfi tadi? Bisa. Jadi ibu, bapak nanti bakal ketemu Allah asal tadi dua syaratnya. Fal ya'mal amalan shalihan, banyaklah amal saleh, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, dan tidak mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kalau ini bapak miliki, bapak ketemu Allah. Menurut para ahli tasawuf, ketemu Allah sebesar-besar nikmat yang diberikan Allah kepada manusia di surga. Apa maknanya? Masuk surga indah. Lebih indah ketemu yang punya surga dong. Kalau pakai analog misalnya, bapak bisa masuk istana, bagus kan? Tapi lebih indah lagi bisa ketemu yang punya istana. Ini nggak ada urusan istana mana-mana. Saya pernah ada istana di Paris, di Élysée. Itu istananya bagus banget, dia punya tamannya 2 km, Pak. Saya naik ke lantai 2-nya gitu. Di Paris itu, Perancis sana. Itu tamannya bagus banget, sama 2 km. Itu belum sohor, belum hebat. Kalau belum ketemu yang punya istana. Kalau cuma masuk doang, orang lain banyak bidding service tiap hari. Bisa tahu ya? Jadi ketemu Allah kalau orang yang belajar tasawuf, itulah the ultimate goal. Tujuan yang paling ujung dari perjalanan ibadah. Saya ingin ketemu Allah nih. Makanya orang yang cinta Allah, dia rindu sama Allah. Asyauq ila liqa'illah. Rindu ketemu Allah. Nah, rindunya diwujudkan dalam bentuk ibadah, senang di ibadah. Makanya ibadah itu bukan kewajiban kalau menurut pahamnya tasawuf. Ibadah itu adalah bagian dari kecintaan kepada Allah. Makanya Imam Ghazali mengatakan kan, orang ibadah ada 3 macam. Ada orang ibadah karena pengen dapat pahala, ada nggak? Ada. Kamu ngapain sholat? Ya pengen dapat pahala dong. Nah, ini kata Imam Ghazali, seperti keibadah itu kayak pedagang. Jangan marah. Pedagang kan maunya untung terus. Nggak ada yang mau rugi.
Nggak ada pedagang merugi. Dia sholat pengen untung, untuk apa? Dapat pahala. Ada orang sholat, kenapa sholat? Ya saya takut masuk neraka. Jangan saya masuk neraka dong. Ini kata Imam ibadah umat. Kayak ibadahnya pegawai. Itu pegawai nggak? Pegawai itu kalau bosnya duduk di sana, dekem aja di ruangnya. Dia juga duduknya aduh serius. Mau aja bosnya jalan rapat, kita pergi keluar kota, udah aja nyonjol, baca koran. Kenapa? Ada yang ditakutin sama dia. Yang bagus kata Imam Ghazali, orang ibadah karena cinta pada Allah. Orang kalau udah cinta, udah apa aja dikerjain. Yang penting dicintai itu ridho, senang. Amin. Gak apa-apa capek, asal Allah ridho sama saya. Apa tahu Nabi Muhammad kalau sudah tahajud sampai bengkak betisnya. Kok mau? Ya karena cinta pada Allah. Amin. Bapak nih kalau cinta sama ibu, yang paling gampang nih contohnya dah. Bapak kalau cinta sama ibu kan, maaf ibu misalnya 11:30 bilang sama suaminya, Bang, enak makan mie tek-tek nih Bang. 11:30 minta mie tek-tek. Padahal di luar rumah hujan. Mungkin ya hujan. Nah 12 hujan. Bapak karena cinta sama istri, Bapak ambil sepatu bot, ambil jaket, ambil payung, Bapak keluar, ditanya sama Hansip, mau kemana Pak malam-malam? Cari mie tek-tek. Buat siapa? Ibu udah menginginkan mie tek-tek. Bapak rela berdingin-dingin, basah-basah, kenapa? No, yang dicintainya. Gak apa-apa basah, kan yang dicintai senang. Ada nggak gitu? Ada. Karena cinta. Tapi kalau nggak cinta, kalau bapak nggak cinta sama istri, cintanya udah lewat dulu ya awal. Begitu 11:30 baru bilang Bang, katanya Mas enak makan mie tek-tek nih Mas. Utek lu kemana? Kira-kira kalau minta nggak tahu nih 11:30 hujan mau di luar, dimaki-maki malah dibeliin enggak, diomelin aja. Kenapa? Nggak cinta. Kalau ada cinta enggak lah. Mudah-mudahan kita cinta sama Allah ya. Ujung-ujungnya ngaji ini dengan cinta sama Allah. Nanti kalau wajar tasawuf beda cinta kepada Allah dengan cinta kepada istri, pada anak dan lagi. Tapi bahasa nanti ya. Sekarang barangkali sampai sini dulu kali ya. Kan babnya udah habis. Babnya pindah baru nih, nanti kan dipindahnya ke sini. Ma'rifatullah. Ini saya punya aslinya. Ini kan fotokopi ya. Ini buku saya lama dulu tahun 70-an, ini lama buku saya. Tahun 70 berapa 80. Dia ada yang aslinya. Baik. Kita baca doa ya. Semuanya sehat, berkah, selamat, dijauhkan dari musibah, wabah, dan bisa ibadah dengan baik. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqil Qur'an wa bi kalamikal qadim wa bi Muhammadin khatamin nabiyyin wa bi haqqi ummil Qur'an allimnal Qur'an wa faqihna fid din wa allimna ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa rizqan wasi'an wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa badanan sabiran wal afwa indal hisab wa najata minan nar. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana wafiqna washfi mardana sahih sadana wa qawi a'malana wa hdina subul salam.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, lebih kurang mohon maaf, terima kasih. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.